Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, setelah kemarin saya sharing tentang contoh kegiatan P5 sesuai tema, tiba saatnya kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyusun modul atau RPP, Rencana Pembelajaran P5. Kenapa sih kita perlu menyusun modul atau RPP P5 ini? Supaya kegiatan P5 ini lebih terarah, teman-teman. Pengalaman belajar anak-anak menjadi lebih utuh, sehingga sisi meaningful atau kebermaknaan pembelajaran itu akan lebih didapat oleh siswa. Pengaturan waktu dalam model pembelajaran berbasis proyek sangat penting, teman-teman. Oleh karenanya, pada langkah awal ini, sebagai langkah persiapan, saya akan mengajak teman-teman untuk yuk bareng-bareng kita cek dulu kalender pendidikan di setiap daerah masing-masing. Kenapa kita harus cek kalender pendidikan? Karena di sana kita tahu mana hari efektif dan mana pos-pos waktu untuk penyelenggaraan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, begitu teman-teman. Sebagai contoh di sekolah saya P5 itu dilaksanakan setiap hari Rabu. Jadi saya pakainya sistem mingguan ya teman-teman. Jadi dalam satu hari itu full hari Rabu hanya untuk P5. Saya perlu tahu dong jumlah hari Rabu efektif dalam satu semester itu ada berapa banyak. Itu yang akan mempengaruhi berapa banyak pertemuan P5 yang akan kita laksanakan. Tak lupa teman-teman, di situ saya juga mencatat tanggal-tanggal penting tuh. Jadi ada tanggal kapan PAS. PAS itu adalah penilaian akhir semester ya. Kenapa saya catat? Karena di tanggal-tanggal sebelum PAS atau bahkan pada saat pelaksanaan PAS itu saya alokasikan waktu sebagai waktu perayaan. Apa itu waktu perayaan? Jadi di P5 itu nanti ada kegiatan puncak perayaan. Nanti saya cerita di belakang ya teman-teman. Maka dari itu silakan tetap fokus menyimak. Kemudian karena saya mengambil tema kearifan lokal dan di tema kearifan lokal itu bisa dilaksanakan kegiatan ceritanya peduli terhadap sampah. Bagaimana kita mengatasi masalah sampah. Niatnya saya itu nanti akan membuat kompos dari sampah organik dan membuat barang kerajinan dari sampah anorganik. Maka dari itu kan saya perlu cek nih. Di situ sudah saya lingkari. Di tanggal 7 di situ tercatat PTS ya teman-teman. PTS itu penilaian tengah semester. Jadi nanti di tengah semester awal kita juga perlu nih melaksanakan evaluasi dari P5 yang kita laksanakan. Kita buat semacam evaluasi sudah sejauh mana anak-anak tuh mengerti tentang proyek ini. Itu juga bisa dilaksanakan dalam PTS. Kemudian di tanggal 21 saya alokasikan waktu nih untuk mulai membuat kompos. Kenapa? Karena saya sudah berkoordinasi dengan guru yang paham tentang pembuatan kompos. Jadi dalam pembuatan kompos itu berkisar antara 1 bulan kayak gitu. Maka dari itu saya tempatkan di bulan September itu. Kalau sampai di sini masih bingung, saya lanjut dulu ya teman-teman. Untuk bulan Oktober hingga Desember, di tanggal 19 di situ sudah saya catat ya, kita akan mulai menanam kangkung dan daun bawang. Tadi kan sebelumnya di tanggal 21 September kita sudah mulai membuat kompos. Harapannya kan nanti di tanggal 19 itu kompos sudah siap menjadi media tanam, teman-teman. Jadi kenapa di situ tanggal 19-nya mulai menanam kangkung. Kemudian di bulan November tanggal 23 itu nanti saya akan jadikan sebagai puncak perayaan yang pertama. Di puncak perayaan yang pertama saya akan menyelenggarakan kegiatan cooking class. Jadi kan sudah buat kompos, sudah nanam kangkung. Di situ saya buat kegiatan perayaannya itu kita masak-masak bareng di sekolah kayak gitu. Untuk tanggal 10 Desember di situ sudah tanggal-tanggal penilaian akhir semester ya teman-teman. Jadi dialokasikan waktu juga untuk melaksanakan evaluasi P5 dan ini evaluasi yang terakhir dalam proyek ini. Jadi selain ada puncak perayaannya, saya akan menyelenggarakan kegiatan fashion show, yaitu peragaan busana yang busananya itu dibuat dari bahan-bahan sampah non-organik. Selain itu juga ada evaluasi akhir dari proyek ini. Nanti bentuk evaluasinya seperti apa insya Allah akan saya sharing lagi ya teman-teman.
Nah, alhamdulillah setelah pos-pos waktu penting kita catat, nah tiba saatnya saya akan membawa teman-teman untuk memahami nih 3 langkah pokok dari PL5, karena PL5 itu sendiri adalah proyek yang berbasis problem dan nanti akan menghasilkan produk. Jadi sintaknya juga kurang lebih mirip-mirip dengan sintak project based learning, yaitu diawali dengan pengenalan masalah, yaitu proses pencarian masalah, kemudian kontekstual, yaitu tahap di mana kita mulai nih menemukan masalah yang mau kita angkat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aksi nyata. Aksi nyata di sini berupa action kita terhadap masalah yang terjadi, apa solusinya. Nah, kemudian nanti bisa menghasilkan produk apa. Nah, jadi itu ya teman-teman 3 kerangka pokok dalam P5. Yeay, tiba saatnya kita sudah mulai bisa menyusun modul atau RPP P5. Di sini ada halaman cover ya teman-teman. Nah, di situ ada judul proyek kita. Di situ saya memakai judul Hari yang Tak Terlupakan dengan Sampah, teman-teman. Nah, di situ ada identitas juga, fase apa, kemudian temanya apa, dan penyusun dari proyek ini siapa. Nah, di sini juga teman-teman bisa loh menambahkan identitas sekolahnya. Selanjutnya di slide 2, di situ ada bagian pendahuluan. Intinya hal yang mengantarkan kita hingga mengangkat topik ini atau tema ini atau proyek ini, teman-teman. Nah, bagian selanjutnya dari RPPP 5 itu informasi mengenai tujuan, alur, dan target pencapaian. Nah, tujuan sendiri itu ya bagaimana tujuan proyek ini. Nah, kemudian alurnya dibagi menjadi 4 tahap, mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan kemudian ada perayaan. Ada juga yang tak kalah penting, yaitu target pencapaian project. Nah, untuk target pencapaian project sendiri diatur ya teman-teman dalam buku panduan P5. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di buku panduan P5, ada di halaman 52 sampai 53. Nah, nanti di situ teman-teman tinggal ini nih, ngepasin aja. Jadi proyek yang teman-teman lakukan itu mencakup dimensi apa aja kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman lebih jelasnya mengenai pemetaan dimensi, elemen, dan subelemen P5. Di situ ada sedikit perbedaan penggunaan istilah ya teman-teman. Kalau saya pakainya tujuan pencapaian. Nah, sedangkan kalau nanti teman-teman cek sendiri di halaman 52 itu pakai istilahnya target pencapaian. Tapi intinya sama ya teman-teman. Target pencapaian, tujuan pencapaian itu sama. Nah, untuk komponen yang selanjutnya yaitu ada pedoman rubrik pencapaian atau pedoman rubrik penilaian. Jadi dalam P5 sendiri kan nantinya akan ada evaluasi ya teman-teman. Ini dia rubrik yang digunakan. Nah, kita susun sekarang sesuai dengan dimensi yang sudah kita petakan tadi. Teman-teman, sampai di tahap ini silakan bisa membaca dan memahami sendiri ya. Karena kalau dijelaskan sangat detail tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, komponen selanjutnya ini adalah komponen tambahan yang bisa ada, bisa tidak ya teman-teman, jadi bisa dihilangkan. Nah, ini saya tuliskan mengenai apa sih prasyarat untuk melaksanakan proyek ini, dan tentunya kan proyek ini ya bisa terselenggara kalau semua pihak sekolah juga turut andil untuk mensukseskan proyek ini, begitu. Nah, hal yang tak kalah penting yaitu menyusun tabel alur atau rangkaian kegiatan. Jadi teman-teman, kalau saya nih sudah selesai ya merancang modul P5-nya, jadi saya bisa nih mengisi tabel ini. Jadi saya tahu di pertemuan 1, 2, 3 sampai tadi pertemuan seluruhnya sampai di akhir semester itu ada berapa kali. Nah, saya sudah paham kegiatannya apa saja dan langsung kita sebar gitu. Kita sebar ke dalam tabel-tabel. Di pertemuan berapa saja yang termasuk tahap pengenalan, di pertemuan berapa yang termasuk tahap sudah kontekstual. Nah, kemudian di tahap atau di kegiatan keberapa yang sudah mulai masuk ke aksi gitu. Yaps, di situ langsung saja saya contohkan ya RPP 1 hari. Di situ pertemuan pertama yaitu harinya hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Jadi karena ingat tadi P5-nya itu 1 hari, jadi full ya selama 1 hari itu, maka alokasi waktunya 7 jam ya kali 35 menit. Nah, di hari pertama itu kayak masih tahap pengenalan ya, pengenalan lingkungan kamu seperti apa, lingkungan yang bersih seperti apa. Nah, di situ juga saya memberikan tugas anak-anak disuruh menggambar rumah impian mereka. Nah, kemudian mereka menuliskan nih, kira-kira kalau kalian punya rumah, terus hal apa yang kalian lakukan untuk menjaga rumah tetap bersih begitu. Itu sebagai penugasan.
Nah, kemudian di pertemuan kedua yaitu hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Nah, kalau teman-teman di situ bingung kenapa 5 Agustus? Nah, tadi kan kita sudah memetakan di awal ya teman-teman, Rabu efektifnya itu kapan saja. Sudah saya jelaskan tadi di tahap yang paling awal dari video ini ya teman-teman. Nah, ini dia untuk RPP kegiatan ketiga atau pertemuan ketiga di Rabu ketiga proyek P5 yang sudah kita rancang. Nah, mungkin untuk di kesempatan video kali ini cuma saya contohkan sampai 3 kali pertemuan saja ya teman-teman. Nanti untuk kelanjutannya akan saya buatkan next video dan insya Allah semoga saya sehat sehingga bisa share lagi ke teman-teman sampai akhir nanti puncak perayaan RPP-nya seperti apa. Nah, insya Allah akan di-upload di video yang selanjutnya. Silahkan selalu menantikan konten-konten di video ini ya teman-teman, dan mohon dukungannya untuk subscribe dan jangan lupa share juga loh teman-teman kalau memang video ini penting dan cukup mengedukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum.